Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Junisa Aprianti, NIM 2420067 dari kelas PMTK 3C. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai matematika, yaitu lebih tepatnya tentang persamaan garis lurus. Ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah media pembelajaran matematika. Baiklah, langsung saja kita ke materi persamaan garis lurus. Yang pertama, sebelum mempelajari persamaan garis lurus, materi yang harus kita ketahui pertama itu adalah gradien. Apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis lurus. Jika titik A, X1, Y1, dan B, Y2, X2, Y2 terletak pada suatu garis G, sehingga komponen Y pada garis G adalah Y2 kurang Y1, dan komponen X pada garis G adalah X2 dikurang X1. Dengan demikian, gradien garis lurus yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 adalah MAB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di mana M adalah gradien. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan gradien dari titik A 5,10 dan B 3,2. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus MAB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan angka-angka yang kita ketahui. MAB sama dengan 10 dikurang 2 per 5 dikurang 3. MAB sama dengan 8/2, maka MAB sama dengan 4. Maka gradien garis AB adalah 4. Untuk materi selanjutnya, persamaan garis lurus di bidang. Ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari persamaan garis lurus di bidang. Yang pertama, jika persamaan garis lurus di bidang itu melalui titik P1, X1, Y1, dan P2, X2, Y2, maka rumus yang dipakai adalah X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Jika persamaan garis lurus itu melalui titik P, X1, Y1, dan bergradien M, maka rumus yang dipakai Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Jika dia persamaannya melalui titik 0,0 dan mempunyai gradien M, maka rumus yang dipakai Y sama dengan MX. Jika persamaannya melalui titik 0,C dan mempunyai gradien M, maka rumus yang dipakai adalah Y sama dengan MX ditambah C. Keempat rumus ini dipakai sesuai petunjuk soal. Jika dalam soal yang diketahui 2 titik, maka yang dipakai rumus yang pertama. Jika dalam soal diketahui 1 titik dan sebuah gradien, maka yang dipakai rumus yang kedua. Jika dalam soal diketahui titiknya 0,0 dan ada gradiennya, maka yang dipakai rumus ketiga. Dan jika dalam soal diketahui titiknya 0,c dan ada gradien, maka yang dipakai rumus yang terakhir. Baik, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus dari titik-titik P1 min 3, min 1 dan P2 5,3. Dari soal kita ketahui 2 titik, berarti yang kita pakai rumus yang pertama tadi. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Kita masukkan angka yang kita ketahui, X-nya itu tetap dan Y juga tetap. X dikurang X1-nya min 3. X dikurang min 3 per 5 dikurang min 3 sama dengan Y dikurang min 1 per 3 dikurang min 1. Selanjutnya, X min ketemu min menjadi positif. X ditambah 3 per 5 ditambah 3 sama dengan 8. X ditambah 3 per 8 sama dengan Y ditambah 1 per 3 tambah 1 sama dengan 4. Y ditambah 1 sama dengan 4. Seterusnya, karena ini bentuk persamaan, jadi bisa dikali silang. Kalau ini pertidaksamaan, tidak bisa dikali silang ya. Baru kita kali silang, X ditambah 3 dikali 4 sama dengan Y ditambah 1 dikali 8.
Selanjutnya kita kalikan 4X ditambah 12 sama dengan 8Y ditambah 8. Seterusnya yang di ruas kanan kita pindahkan ke kiri. 4X di 8Y menjadi minus 8 karena pindah ruas. 4X dikurang 8Y ditambah 12, 8 pindah ruas menjadi negatif. Dikurang 8 sama dengan 0. 4X dikurang 8Y, 12 dikurang 8 sama dengan 4. 4X dikurang 8Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya, ini semua kita bagi 4. X dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka persamaan garis lurusnya adalah X dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Itu untuk persamaan garis lurus di bidang. Seterusnya, persamaan garis lurus di ruang. Rumusnya hampir-hampir sama, tapi di dalam ruang itu terdapat terdapat 3 komponen di dalam satu titik, yaitu ada setnya. Hurufnya bisa kita ganti sesuai kemauan kita aja, tapi lebih umumnya orang memakai X, Y, Z. Di sini ada 2 rumus. Yang pertama, jika persamaan garis lurus di ruang itu melalui titik P1, X1, Y1, Z1, dan P2, X2, Y2, Z2, maka rumus yang dipakai X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Dengan syarat X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan X2, Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Untuk rumus yang kedua, jika persamaan garis lurus di ruang melalui titik P, X1, Y1, Z1, dan vektor arah A sama dengan ABC, maka rumus yang dipakai adalah X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z dikurang Z1 per C. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C tidak sama dengan 0. Kedua rumus ini juga dipakai sesuai dengan petunjuk soal. Jika diketahui 2 titik, maka yang dipakai rumus yang pertama. Dan jika diketahui 1 titik dan mempunyai vektor arah, maka yang dipakai rumus yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Bentar ya. Ini contoh soal untuk persamaan garis lurus di ruang. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P, 1, 3, min 2, dan vektor arah A sama dengan 2, min 1, 4. Dari soal kita ketahui suatu titik dan vektor arah. Berarti rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Maka kita masukkan rumusnya. X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z dikurang Z1 per C. Kita masukkan angka yang kita ketahui. X dikurang 1 per A-nya tadi 2. A, B, C-nya ini A, ini B, ini C ya. Berarti X dikurang 1 per 2 sama dengan Y dikurang 3 per min 1 sama dengan Z dikurang min 2 per 4. X dikurang 1 per 2 tetap. Ini Y dibagi min 1 menjadi min Y. Min 3 dibagi min 1 menjadi positif 3. Berarti min Y ditambah 3. Sama dengan Z dikurang min 2 menjadi Z ditambah 2 per 4. Maka persamaan garis lurusnya adalah X dikurang 1 per 2 sama dengan min Y ditambah 3 sama dengan Z ditambah 2 per 4. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.